skema dasar apa itu sudah dibuat dalam bentuk salib memang. Kalau dilihat dari udara ya. Sehingga gedung-gedungnya itu diisi di sayap-sayap salib itu. Nanti saya bisa jelaskan kalau di dalam. Kampus Katolik kan tidak hanya dari nama kan? Betul. Nah, itu dari nilai-nilai yang dianut, tapi juga dari penampilan fisiknya harus menunjukkan. Tanahnya mulai di sini, Jo. Besar sekali, iya. Ini sejarahnya Pater tahu kan sampai dapat tanah di sini. Iya, dulu ini kan tanah. Oke, Bapak Mama Bapak Saudara semua, sebelum kotong lanjut videonya, beta mau kasih tahu Bapak Mama Bapak Saudara semua, produk perawatan tubuh dari Scarlett yang terbaru itu adalah Body Scrub Coffee dan Brightening Shower Scrub Coffee. Jadi setiap kali mau pesiar oto, beta selalu menggunakan ini Body Scrub Coffee. Ini adalah lulur dari Scarlett, wanginya aroma kopi asli. Ini terbaik sih di kelasnya. Wangi kopinya luar biasa sekali, dan ini fungsinya bisa menjaga kelembaban tubuh, membantu membersihkan tubuh, memberi aroma wangi kopi yang menyegarkan, dan pastinya dapat membantu untuk mencerahkan kulit, saudara semua. Cara pakainya gampang sekali. Ambil Body Scrub Coffee ini, oleskan ke seluruh tubuh, kemudian diamkan selama 2-3 menit, lalu digosok-gosok seperti lulur pada umumnya. Oke, kemudian dibilas pakai air hingga bersih. Setelah itu, saudara semua, kotong wajib pakai ini, Brightening Shower Scrub. Jadi ini sabun mandi dari Scarlett yang aromanya kopi juga, cocok sekali dengan ini. Jadi paket komplit aroma kopi yang terbaik di kelasnya, saudara semua. Oke, jadi cara pakainya ya seperti sabun cair pada umumnya lah. Jadi fungsinya dapat membantu mencerahkan kulit, menjaga kelembaban tubuh, dapat membantu membersihkan tubuh kita secara lebih maksimal. Oke, saudara semua. Setelah menggunakan dua produk ini, jadi beta selalu pakai sebelum keluar beraktivitas di luar rumah. Jadi beta selalu pakai Fragrance Brightening Body Lotion. Jadi Kota Kupang sangat panas, jadi ketong wajib pakai ini sebelum keluar rumah, Bapak-Bapak Saudara semua, agar menjaga tubuh kita dari paparan sinar matahari. Fungsinya selain menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari, dapat membantu mencerahkan kulit, menjaga kelembaban tubuh, dan pastinya semua produk-produk ini aman digunakan karena sudah lolos uji dari Badan POM. Oke, saudara semua, kita lanjut videonya. Gas jangkrik. Oke, Pater. Sekarang kita akan bahas singkat tentang Unika. Unika, Pater. Iya. Kita sudah ada di lingkungan Unika yang baru. Saya pernah baca, Pater, bangunan tanah Unika ini yang baru ini, Unwira yang baru ini bentuknya salib itu. Sebenarnya bukan tanahnya, desain landscape dan penempatan gedungnya, master plan-nya. Kalau mau nanti kita bisa lewat dalam, kan masih dibuka keluar. Masih dibuka. Itu dia ide salib itu bukan dari saya, sudah lama. Jadi mereka yang dahulu kami dulu, ketika membuat desain, mereka menggunakan konsep salib itu. Kampus yang walaupun lama juga begitu kan? Tidak, kalau kampus lama kan sempit tuh, jadi hanya bisa buat gitu. Betul. Nah, karena itulah
ide itu yang sempat hilang karena juga mungkin kemampuan finansial belum cukup, belum bisa bangun di sini, hilang. Kemudian ketika saya ke sini, lalu saya menghidupkan kembali ide itu. Bagaimana kalau kita mendesain seluruh master plan kampus ini dengan menggunakan konsep salib. Sehingga waktu ada bantuan dari Pemprov untuk pembuatan jalan di dalam, ya skema dasar apa itu sudah dibuat dalam bentuk salib memang. Kalau dilihat dari udara ya. Sehingga gedung-gedungnya itu diisi di sayap-sayap salib itu. Nanti saya bisa jelaskan kalau sedang di dalam. Jadi kan kampus Katolik kan tidak hanya dari nama kan. Betul. Nah, itu dari nilai-nilai yang dianut, tapi juga dari penampilan fisiknya harus menunjukkan. Ya, itu Joko itu latar belakang. Dan memang sekarang kami penataan yang ada sekarang itu kalau dilihat dari udara memang kelihatan seperti sana. Ya. Kalau yang di sini fakultas apa saja Pak? Yang lama bagaimana? Yang lama masih jalan. Ya. Yang di sini kan kita baru pindah kantor pusatnya, rektoratnya pada bulan Mei tahun lalu, walaupun peresmiannya baru-baru di bulan Februari ini. Kemudian yang dulu pertama sekali ke sini itu Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Iya, lalu menyusul waktu itu FISIP. Kemudian FKIP. Kalau filsafat sudah ada memang di sebelah. Jadi 4 fakultas sekarang di sini. Ya, teknik, keguruan dan pendidikan, ilmu sosial politik, dan fakultas filsafat. Kalau yang di bawah? Di bawah masih sisa ada ekonomi dan bisnis, kemudian fakultas hukum dan MIPA, fakultas MIPA. Ada rencana semua ke sini atau? Rencananya memang semua yang program S1 itu pindah ke sini. Sehingga nanti yang di kampus di bawah di Merdeka itu khusus untuk pasca sarjana. Ya, dan nanti mungkin untuk program-program vokasi khusus besok kalau ada mungkin di sana. Tapi untuk program S1 regular rencananya semuanya di sini. Iya. Nah, jadi kita kan masih butuh waktu untuk pembuatan pembangunan gedung-gedungnya. Ya, tanahnya mulai di sini, Jo. Iya. Ini sejarahnya Pater tahu kan sampai dapat tanah di sini. Iya, dulu ini kan tanahnya orang anggap jauh. Siapa yang mau ke sini mau ke sini gitu kan. Nah, tanah ini sudah dibeli dari awal berdirinya Unwira. Itu tahun 82. 82 Unwira itu sudah berdiri, dan waktu itu pimpinan SVD sudah mendorong untuk menyiapkan memang tanah untuk masa depan. Karena yang di Merdeka itu kan masih gabung dengan keuskupan dan tanahnya sangat sempit kan, dari gabung dengan ini dengan Simar Giovanni dan lain itu. Betul. Ini kita masuk gerbang utamanya Unwira. Sehingga didorong untuk membeli, maka Generalat juga menyiapkan dana. Waktu itu dilaporkan harga sekian, dananya datang ternyata cukup untuk membeli 2 kali lipat. Maka seluruhnya ini 40 hektar. 40 hektar. 40 hektar seluruhnya. Tapi 7 hektarnya sudah ke seminari tinggi. Sisanya dengan menggunakan sertifikat atas nama SVD, kongregasi, tapi digunakan oleh kampus. Jadi dulunya itu konsep salibnya dari sini, tapi kemudian saya ubah. Kaki salibnya nanti ada di sana, kita terus lujuk ke sana. Yang di bawah sini. Iya. Terus di atas itu ada patung-patung. Iya, itu di jantungnya salib itu. Sebentar kita sampai di sana. Kalau lihat dari udara, dia kan arah begini, itu arah ke barat ya. Arah ke barat. Nah, kaki salibnya itu ada di sini. Ini model bentuknya. Jadi ini kaki salibnya ini. Sekarang kita belok ke kanan. Dari gedung dan fasilitas itu ada di kiri kanan atas bawah dari garis salib itu. Ini kan garis istilahnya ya, Jok ya. Siap. Rektoratnya. Nah, ini kaki salib, kiri kanannya lapangan milik yayasan. Kalau selalu kanannya yayasan membangun lapangan untuk seminari tinggi, untuk pendidikan forcat memang yang ini sekarang masih dalam proses. Nah, ini kita masih di bagiannya kaki salib. Kaki salib. Iya, masih bagiannya kaki salib. Rektorat. Iya. Kemudian
Masih maju lagi. Kita ikutin jalan, putar ke kirinya. Siap. Nah, bagian ini dianggap sebagai pusat dada dari salib itu. Macam itu, yang ini, pelataran ini. Ini salib ini, yang jantung dari salibnya itu, tengahnya itu ada di patung Santo Arnoldus. Patung Santo Arnoldus ini yang menjadi jantung dari salib itu. Lalu kepala salib yang di belakang itu dibangun kapela yang akan dimulai bangun bulan Juli ya. Jadi, nah, sayapnya kiri kanan, sayap salib ini ke kiri dan ke atas, ke kanan. Itu kalau Joko bisa lihat ya, salibnya. Ini itu nanti tembus kemana? Tembus ada ke pagarnya. Di belakang ada kos-kosan lain. Nah, jadi kepala salibnya nanti di sini yang tadi kami sudah bicara desain untuk kapela nanti di sini. Di kiri kanan masih ada gedung-gedung nanti. Jadi sekarang kita ada memutar di jantungnya salib itu. Jadi semua gedung masanya arahnya ke tengah, ke jantung salib. Jadi direktorat ini FFK, nanti ada gedung di bawah sana lagi. Yang sana semuanya arah ke tengah. Jadi ini sayap satunya lagi. Jadi tidak persis seluruhnya dibuat seperti itu, tapi karena topografinya jadi kita desain salib itu ada di tengah dari keseluruhan tanah. Itu. Gitu. Itu yang konsep. Joko dengar dari Bapak kah? Ya. Atau dengar dari saya baca di media online. Oh ya, saya yang penjelasannya. Betul, dia menjelang peresmian rektorat waktu itu. Jadi ya kampus kami sudah mulai asri. Iya betul. Dulu ini hutan. Dulu kan hanya ada ini. Terus saja keluar lewat sana. Ini nanti akan menjadi pintu belakang, walaupun sekarang praktis dia masih menjadi pintu utama. Ya karena banyak anak-anak yang kos di sini mungkin. Ya, juga karena gerbang di Muhammad Karsa terlalu jauh. Oh iya betul. Itu pembersihan. Ya. Wah, ini kita butuh berapa orang untuk bersihkan seluruhnya. Waduh. Kalau rumput sudah tinggi harus potong rumput. Siram pakai tangki nih. Ya, supaya tetap kelihatan hijau segar. Iya, betul ada. Ya, memang biayanya jadi besar. Betul. Tapi kita sudah keluar dari kampus Unira. Ya. Masuk. Ya. Sekarang Pak, saya mau tanya sedikit Pak. Ini kan orang bilang bulan Maria Pak. Betul. Itu kenapa sih disebut bulan Maria Pak, di bulan Mei? Begini dulu, dalam 1 tahun itu kita mempersembahkan 2 bulan itu untuk Maria. Nah, khusus dalam Maria itu menghormati Maria sebagai figur yang sangat penting dalam iman kita kan, karena berbagai apa yang dia sandang. Karena itu kita menghormati bulan Maria selama 1 bulan. Kita menghormati Maria secara khusus dalam 1 bulan. Di bulan Mei itu bulan Maria. Sedangkan di bulan Oktober itu nanti namanya bulan Rosario. Ya, walaupun dalam praktek umat membuat devosinya atas cara yang sama, yakni berdoa Rosario keliling. Tapi sebenarnya yang bulan Mei itu bulan Maria, bukan bulan Rosario. Bukan berarti tidak boleh doa Rosario begini, bukan. Tapi sebenarnya yang harus diangkat itu adalah keutamaan dari Maria itu. Kan ada banyak yang bisa dijelaskan tentang itu, karena dia hidup suci murni, kemudian bagaimana memberi perhatian pada orang-orang yang menderita, itu banyaklah dengan seperti itu. Sedangkan yang bulan Oktober itu memang karena penampakan waktu itu di Fatima maka ada seruan dari Bunda Maria sendiri menurut penampakan itu untuk berdoa bagi berbagai kepentingan dunia, terutama bagi perdamaian. Maka kemudian tradisi berdoa Rosario itu pun dimulai. Jadi khusus sebenarnya bulan Oktober itu bulan Rosario. Kemudian bulan Maria itu adalah bulan Mei. Ya.
Saya tidak ingat persis dulu paus siapa yang memulai, tapi selalu ada kisahnya, di mana satu bulan khusus atau minggu khusus itu dirayakan karena ada alasan tertentu. Tapi yang untuk bulan Mei memang karena kita merasa bahwa bukan kita ya, tradisi gereja mengakui Maria punya peran sentral dan perlu memberi dia penghormatan secara khusus selama 1 bulan. Dan biasanya gereja itu hanya memberi penghormatan khusus 1 hari untuk satu orang kudus, toh? Iya benar. Ya, misalnya Santo Aloysius tanggal berapa dalam 1 hari. Tetapi Bunda Maria sekian istimewa sampai dia diberi 1 bulan memang. 1 bulan penuh. 1 bulan penuh untuk Bunda Maria. Makanya sebenarnya tidak cukup hanya dengan menjalankan doa Surya bergilir setiap malam. Harusnya dengan lebih banyak lagi refleksi-refleksi tentang keutamaan Maria itu. Terima kasih banyak Pater sudah menjelaskan panjang lebar ini. Anggaplah ini menggantikan istirahat siang sambil santai di yang sejuk. Aduh, minta maaf ya, Pater. Saya senang tuh bisa senang. Minta maaf saya sudah ganggu waktu terlalu banyak. Ini menurut saya ini kan juga satu kontribusi dari kami lah. Aduh, terima kasih untuk para pendengar, untuk penonton, untuk para subscribernya Joko. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang menarik untuk mereka dengar. Amin. Semoga ada yang yang baik diambil, yang kurang baik ditinggalkan terus. Semoga bermanfaat buat yang nonton, terutama untuk panggilan. Saya keliru terus mau panggil Romo atau ini satu Pater. Ide yang bagus sih, sambil apa namanya judulnya tadi? Pasiar Oto. Pater. Bedanya Romo dan Pater apa, Pater? Ini soal kebiasaan saja sebenarnya ya. Kalau pemahamannya kan sebenarnya berbeda bahasa. Romo itu kan bapak juga. Iya. Pater bapak juga bahasa Latin. Kemudian ada yang panggil pastor gembala. Nah, kita di NTT menggunakan 2 kata berbeda untuk membedakan imam biarawan dengan imam diosesan atau imam keuskupan. Ya, jadi kalau sebut Romo berarti dia adalah imam yang diinkardinasi istilahnya ke keuskupan tertentu. Misalnya dia adalah Romo Keuskupan Agung Kupang, atau ada Imam Projo Keuskupan Atumbuan, Imam Projo Keuskupan Duteng misalnya. Dan mereka itu oleh kita di NTT biasa dipanggil Romo. Sedangkan kalau imam yang biarawan seperti saya, biarawan SVD, di sini juga ada Imam Klaret, ada juga yang Imam Fransiskan, yang pokoknya yang biarawan itu disebut Pater. Pembedaan itu sejauh yang saya tahu hanya di NTT. Iya. Kalau di Jawa ya sama Romo semua. Romo semua. Nah, kemudian kalau lebih formal lagi, itu dengan istilah RD dan RP. RD dan RP. RD itu Referendus Dominus. Itu digunakan oleh para Romo tadi, imam keuskupan. Sementara RP itu Referendus Pater RP. Untuk yang imam biarawan. Ya. Referendus itu referen yang terhormat seperti itu ya. Siap. Terima kasih banyak Pater. Sama-sama Joko. Semoga bermanfaat buat Bapak saudara yang nonton. Minta maaf kalau ada salah-salah kata Pater atau pertanyaan yang menyinggung mungkin. Kita semuanya. Siap Pater. Sehat terus. Terima kasih terus, Pater. Sampai jumpa di putaran berikutnya. Mungkin perjalanan iman yang berikut. Mungkin kalau yang mau kita Pasiar Oto dengan Pater lagi boleh dengan senang hati komen dengan di bawah. Tema yang lain Mungkin betul Pater. Oke, Bapak saudara semua, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Gas terus, jangan rem. Jangan.